Baik, Bapak Ibu semuanya, saat ini kita sudah menginjak pada kegiatan webinar ketiga. Di sini saya juga akan merangkum, yaitu upaya membangun kelas yang kondusif. Nah, kita tahu bahwa jika kita mengamati perilaku siswa di sekolah, ya, pada tingkat pendidikan dasar, ini seringkali terdengar keluhan ya dari para siswa. Jadi keluhan yang dimaksud itu paling tidak anak-anak itu ingin suasana yang menyenangkan, tidak merasa bosan, ya, atau mengantuk ini dalam mengikuti suatu pelajaran. Ya, pada dasarnya memang tidak ada pelajaran yang membosankan, ya. Hanya saja mungkin kita sebagai guru ini mungkin kurang bisa ya untuk mengatur suasana kelas. Jadi sehingga mereka merasa ngantuk atau ya merasa bermalas-malasan seperti itu, sehingga kondisi kelas ini kurang menyenangkan. Jadi keadaan dari kita sendiri sebagai guru ya, yang mungkin belum mengerti apa yang diinginkan oleh siswa, atau kadang siswa itu kalau kita tidak menanya, jadi mereka cenderung diam, ngikut saja seperti itu. Ya, misalkan saat kita memberikan materi pelajaran yang dirasa sulit oleh siswa ya, seperti IPAS atau matematika, ya. Kemudian kalau ini kita sampaikan ya dengan pola yang menarik atau kita sajikan pada anak-anak dengan pola yang menarik, maka ini akan membuat siswa nanti menjadi lebih senang dalam belajar. Bahkan cenderung mereka akan merasa kekurangan waktu ya jika tidak menyimak atau mengikuti pelajaran saat itu. Jadi mungkin alasan klasik ya yang hingga kini menghinggapi ya sebagian dari kita, atau mungkin saya sendiri nih, mungkin adanya anggapan bahwa murid merupakan kertas kosong atau wadah yang kosong yang siap diisi dengan materi apapun. Ada berbagai macam bentuk mata pelajaran yang harus diikuti, harus dilaksanakan oleh para siswa, baik berupa ilmu pengetahuan maupun berbagai materi lainnya. Jadi mudah-mudahan ya kita sebagai guru yang baik ini dapat memberi kesejukan serta semangat belajar bagi siswa tanpa adanya tekanan apapun. Nah, baik berupa ancaman hukuman atau intimidasi lainnya. Jadi kalau berbicara tentang suasana kelas ya, maka memang tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan kelas dan pengelolaan siswanya. Jadi memang benar seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi, Ibu Lulu Masluha, ya, karena suasana kelas memang ini bagian kecil dari pengelolaan kelas itu sendiri ya. Jadi kalau kita mengulas kembali bahwa pengelolaan ini adalah penyelenggaraan ya atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola itu nantinya dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Jadi pengelolaan bisa diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil ya, untuk mencapai tujuan-tujuan kegiatan orang lain. Jadi kondisi yang ideal ini memang kelas yang
memenuhi syarat-syarat seperti kelasnya harus rapi, bersih, ya. Kemudian tidak lembab, nah, tidak bocor juga ya seperti itu. Berikutnya juga seperti kelas harus memiliki cukup cahaya ya, untuk penerangan, kemudian sirkulasi cahaya, sirkulasi udara dari luar ini atau dari dalam keluar kelas itu juga harus cukup ya. Kemudian perabotan yang baik, bangku, meja, ya, kursi itu ya, kita tahu memang kalau di sekolah dasar ya, sepandai-pandainya juga mengatur pengelolaan untuk membelanjakan mebeler ya. Karena bangku yang rusak mungkin ini kurang menarik siswa ya. Tapi kalau bangkunya baru, nah dengan harapan mohon anak-anak untuk tidak melukis di atas meja atau menggambar di atas meja. Nah, mudah-mudahan anak-anak jika mendapatkan bangku yang baru itu bisa menjaganya dengan baik pula. Jadi seperti itu perabotan yang baik. Ini juga perabotan yang bisa ditata dengan rapi, kemudian jumlahnya juga mencukupi ya. Jadi ini harapannya nanti siswa bisa dengan tenang bisa mengikuti saat guru menjelaskan materi pelajaran. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini yang mungkin bisa kita motivasi untuk diri kita sendiri. Ayo ciptakan belajar dalam suasana yang menyenangkan, aman, nyaman, bebas gangguan. Jadi memang kita sebagai guru ini juga sebagai penanggung jawab ya keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, sudah sepatutnya lah kita ini membantu lancarnya atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga harapannya nanti tercapai hasil yang diharapkan. Jadi memang kita sudah berusaha ya memberikan kenyamanan, kemudian antusias siswa terhadap materi dalam mengikuti pelajaran yang kita berikan. Juga perlu juga menggunakan variasi media atau gaya belajar yang tidak seperti biasanya ya. Mungkin itu bisa menggugah semangat anak-anak didik kita. Dalam kegiatan webinar sebelumnya ya kita juga sudah pernah membahas untuk membuat sebuah kesepakatan kelas bahwa ini diharapkan kita sebagai guru juga mampu ya berkomunikasi dengan tenang, kemudian emosi yang stabil dalam kelas. Ini juga akan mempengaruhi cara siswa dalam menerima pesan yang akan disampaikan. Jadi paling tidak guru juga harus mengetahui ya secara tepat faktor-faktor yang ada tadi juga sudah disampaikan, kemudian melakukan berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas. Jadi ini juga untuk mengetahui pula masalah mana yang perlu pendekatan. Ini juga harus yang kita ajarkan kepada siswa kita, kepada anak-anak didik kita ya, dengan harapan suasana belajar berjalan dengan baik, kemudian proses belajar mengajarnya juga akan berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Kemudian menciptakan suasana yang berbeda. Nah, kita tahu bahwa memang kebanyakan posisi duduk siswa ya itu hampir sama di sini, maksudnya semua meja kursi itu menghadap ke depan ya, menghadap ke papan tulis ya. Jadi sebisa mungkin di beberapa kesempatan itu bisa kita susun seperti melingkar ya atau memutar ya. Ini pada beberapa contoh gambar di sini ya.
Jadi posisi tempat duduk di kelas itu diyakini sangat mempengaruhi konsentrasi anak-anak dalam belajar. Untuk itulah saat pertama kali bersekolah ya, setelah kenaikan kelas, ini pasti banyak siswa yang berangkatnya lebih pagi, itu kemudian untuk berebut tempat duduk seperti itu ya. Jadi bagi siswa yang berangkatnya lebih pagi ini bisa dapat tempat duduk yang pertama. Kemudian yang berangkatnya agak siangan, tempat duduknya paling belakang. Atau bahkan ada yang tidak kebagian tempat duduk ya, karena semua kursinya ini sudah di-booking oleh teman-temannya ya. Jadi hal ini sebenarnya mungkin tidak akan terjadi ya apabila ada usaha yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan iklim belajar ya yang kondusif dan semaksimal mungkin ya. Misalnya penataan ruang kelas ini berupa pengaturan tempat duduk ya. Ini bisa kita rotasi setiap minggu sekali ya, atau seminggu sekali, sebulan sekali mungkin juga bisa kita lakukan ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru itu diharapkan kreatif ya. Ini sehingga kita akan punya pikiran ya bagaimana suasana kelas ini bisa fresh setiap hari. Jadi anak-anak mengikuti juga akan lebih menyenangkan. Jadi dengan merotasi tempat duduk ya dan merubah penataan meja ini mungkin semakin menarik minat siswa ya. Yang tadinya ada di depan mungkin pindah ke belakang, kemudian yang biasanya berkelompok dengan si A, kemudian minggu berikutnya berkelompok dengan si B. Nah seperti itu kita rotasi terus ya. Jadi pengelolaan tempat duduk yang baik ini pastinya itu akan melahirkan ya interaksi belajar mengajar yang baik pula ya. Jadi harapannya memang tujuan pembelajaran ini dapat dicapai ya, tanpa menemukan kendala yang berarti. Insya Allah seperti itu bisa. Jadi berikut ini beberapa model tempat duduk yang kreatif ya Bapak Ibu. Ada model U mungkin ya, ada model apa ini V atau L ya, atau melingkar, setiap melingkar. Nah seperti ini. Nah ini berbagai macam contoh ya, pengelompokan siswa, kemudian tempat duduknya ya. Jadi dengan kelas yang kreatif seperti ini juga akan membuat suasana belajar juga pastinya menyenangkan. Jadi bentuk-bentuk penataan meja kursi yang kreatif ya, bisa dengan posisi tempat duduk siswa ya. Kemudian ada yang model melengkung ya seperti di atas tadi ya. Kemudian melengkung berkelompok, nah seperti ini pola tempat duduk siswa dalam kelas. Nah ini juga ramai sekali, mungkin banyak sekali ini siswanya ya. Jadi seperti ini mungkin contoh-contoh bisa Bapak Ibu lihat di Google ya, bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Sebisa mungkin menatanya dengan anak-anak agar mereka merasa dalam belajar itu tidak membosankan. Jadi memang banyak cara yang akan bisa dilakukan oleh guru dalam pengaturan tempat duduknya. Jadi kalau kita lihat kelas-kelas seperti ini, wah Masya Allah sungguh kreatif sekali ya. Kreatif, nah ini juga menyenangkan. Nah, kemudian berikutnya yaitu kita perlu juga untuk memanfaatkan teknologi ya. Jadi untuk membuat suasana kelas yang menyenangkan, kondusif, jadi ini coba kita manfaatkan teknologi yang ada. Jika memang
selama ini kita hanya mengandalkan papan tulis, ya, mungkin metode ini sangat membosankan bagi siswa-siswa. Jadi sesekali juga bisa kita gunakan ya media yang lainnya, ya, tidak hanya dengan papan tulis saja. Gitu. Jadi sehingga suasana aktif dalam kelas itu akan lebih terasa. Tidak lupa juga memang kita setiap hari ya terus-menerus ini melakukan interaksi ya, interaksi antara guru dan siswa. Jadi bagaimana pendapat siswa, karena memang tidak semua anak ya, tidak semua siswa itu bisa leluasa untuk menyampaikan ide mereka kalau tidak kita tanggap ya. Jadi misalkan kita sisihkan waktu berapa menit gitu untuk berinteraksi dengan si A, misalkan apa yang mungkin menjadi gambarannya kamu pengen yang bagaimana, misalkan kamu saya tunjuk untuk menata bangku, untuk menata meja kursi. Jadi bukan menata secara langsung ya, namun bagaimana, coba gambarkan ya, kira-kira kelas kita ini yang bagus bagaimana, model tempat duduknya bagaimana. Nah seperti itu mungkin si anak ini bisa mengeluarkan idenya, Pak dibuat seperti ini ya Pak, atau bagaimana. Jadi nantinya kemampuan masing-masing anak ini memang pasti ya, berbeda ya. Ini harapannya mereka itu berani mengeluarkan pendapat, ya, sehingga mampu ya menghargai apapun yang mereka ucapkan. Bisa saja kita mengajukan pertanyaan, kemudian siswa yang lain yang menanggapinya. Ya. Setelah itu, setelah ada tanggapan dari siswa lain, ya, tidak lupa kita senantiasa ya memberikan penghargaan berupa pujian, wah hebat sekali si B, nah, atau memberikan aplaus, tepuk tangan. Nah, jadi setidaknya atas keberanian mereka memberikan jawaban di depan teman-teman yang lainnya, ya ini untuk melatih mereka nantinya itu mereka tampil percaya diri di depan umum, bisa memberikan pandangan-pandangannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu bisa memberikan tepuk tangan, ayo kasih tepuk tangan atau kasih tepuk hebat, nah seperti itu. Jadi memang untuk menghargai usaha siswa ini memang perlu tantangan tersendiri ya bagi kita. Kalau hanya beberapa siswa saja yang diberikan pujian, jadi sebaiknya merata ya, merata paling tidak dalam materi pelajaran ini kita menangkap si A, bagaimana respon si B, mungkin di lain hari kita menangkap si B, bagaimana respon si A. Nah, seperti itu tetap kita berikan pujian ya atas usaha mereka. Jadi di samping agar tujuan pembelajaran bisa tercapai ya, guru juga perlu ya menggunakan metode mengajar ini yang bisa disesuaikan dengan karakter siswa, juga disesuaikan dengan materi yang tengah dipelajari. Kalau tentang metode mungkin memang sudah umum ya yang biasa kita lakukan, seperti metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi variasi metode belajar itu memang banyak ya. Ini diharapkan yaitu metode belajar yang dua arah, atau sesekali bisa kita ajak anak-anak belajar di luar kelas. Nah, ini sudah pernah saya lakukan dan memang anak-anak sangat senang sekali ya jika belajar di luar kelas seperti itu, karena tidak terbatasi oleh tembok-tembok di samping mereka.
Jadi dengan menggunakan metode mengajar ini ya, diharapkan proses pembelajaran nantinya dapat berjalan optimal. Jadi siswa lebih bersemangat, ya. Guru juga bisa lebih kreatif dengan memberikan metode mengajarnya ya. Jadi tujuan metode mengajar memang kan untuk apa ya, secara umum ya, untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Sehingga guru ini nanti mampu membantu proses pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian memudahkan serta menemukan hal-hal yang diperlukan dalam satu pelajaran. Jadi untuk menjadikan kegiatan pembelajaran menjadi tepat sasaran ya, ini juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kembali lagi ke metode belajar ya. Kalau metode ceramah ini kan memang paling umum ya, yang sering kita gunakan dalam proses belajar mengajar. Karena bagaimanapun di awal pembelajaran, setelah kita mungkin mengajak siswa-siswi kita membaca, menyimak suatu topik dalam waktu yang sudah ditentukan, di materi pembelajaran yang disampaikan secara lisan ya, dalam metode ini ya, metode ceramah itu memang memerlukan media ya, sebagai pusat pengetahuan kita. Jadi kalaupun dari buku kita bisa juga membacanya, kemudian kita sampaikan penjelasannya ya, meskipun tidak panjang. Mungkin sekarang ini kan anak-anak diminta untuk lebih mengidentifikasi masalah yang ada ya, jadi meskipun begitu ya, metode seperti ini juga memiliki kekurangan ya. Jadi seringkali siswa ini merasa jenuh ya, karena siswa menjadi kurang aktif kalau kita hanya berceramah saja di depan ya. Ada kalanya guru yang penuh semangat ya, dengan penuh keceriaan ini terus ceramah panjang sekali ya, menyampaikan dari A sampai Z ya. Kemudian ya memang sebisa mungkin ya, kalau waktu ceramah itu memang kita selingi dengan humor, kemudian cerita-cerita inspiratif ya. Jadi siswa merasa tidak bosan. Kemudian memperhatikan gerak tubuh, gerak mata ya, kemana ini anak-anak ini melihatnya. Atau memang cara belajar siswa itu kan ada 3 ya, ada auditory ya, kemudian ada visual, secara visual, kemudian juga secara kinestetik ya. Jadi memang anak-anak berbeda. Kemudian di samping metode ceramah, ini yang sering kita lakukan juga metode diskusi. Jadi kalau metode ceramah itu menempatkan guru sebagai sumber belajar ya, maka pada metode diskusi ya, ini berpusat pada siswa. Jadi umumnya ini Bapak Ibu, metode diskusi itu terdiri dari beberapa kelompok. Tadi juga sudah disampaikan oleh rekan kami, jadi bisa berkelompok yang berlatar yang berbeda, bisa dengan kelompok yang bervariasi ya. Jadi metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru atau berdasarkan soal saat itu ya. Jadi agar proses diskusi ini dapat berjalan dengan lancar ya, ini guru perlu memantau kegiatan diskusi yang tengah berlangsung. Guru sesekali beranjak dari kelompok A ke kelompok B, kemudian ke kelompok C. Nah, keliling seperti itu Bapak Ibu. Melelahkan, memang sangat melelahkan, tapi itulah bagian dari pekerjaan kita Bapak Ibu.
Selanjutnya ada metode demonstrasi ya. Nah, kalau metode demonstrasi ini bisa digunakan ketika mempelajari materi yang perlu didemonstrasikan ya oleh siswa agar siswa ini menjadi lebih paham ya. Jadi biasanya materi pelajaran seperti ini di IPA ya biasanya di mata pelajaran IPA-nya. Jadi mereka bisa menunjukkan ya bagaimana proses terjadinya sesuatu. Jadi dengan kata lain ini kita sebagai guru ya berusaha menunjukkan kepada siswa kesamaan antara teori dan praktek. Nah, pada ini juga efektif ya kita gunakan. Kemudian selanjutnya ada metode eksperimen ya, hampir sama ya. Di samping demonstrasi, kemudian kita mengeksperimen ya, mencoba ya. Jadi siswa ini akan belajar melakukan analisis dulu sebelum kemudian menyimpulkan hasil eksperimennya. Jadi metode ini cukup efektif diterapkan dalam proses pembelajaran ya. Jadi siswa diharapkan secara mandiri itu bisa berusaha untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Nah, kemudian ada lagi ini metode tanya jawab ya. Metode tanya jawab ini memang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara guru dan siswa ya. Guru nanti akan menyampaikan materi pembelajaran dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa. Nah, dalam hal ini guru atau kita ya memang sedang berusaha untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa, berpikir kritis ya. Jadi siswa diminta untuk menyampaikan pendapatnya, ini juga untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Nah, dengan dilatih secara terus-menerus nih, siswa diharapkan akan terbiasa ya, sehingga mampu ya, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ada lagi yang saya sering baca itu memang metode discovery ya, discovery learning seperti itu. Ya, banyaklah Bapak Ibu metode-metode seperti itu. Saya juga pernah mencoba beberapa metode sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan. Jadi sedikit kalau tentang metode discovery ya, ini jadi mengajak siswa terlibat secara aktif ya dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang terbaru ada metode PBL ya, problem based learning, yang mungkin digembar-gemborkan ya, atau memang sesuai ya untuk kondisi pembelajaran saat ini, karena di situ ada 5 langkah. Yang pertama mungkin melalui dari sintaknya ya, atau langkah-langkah pembelajarannya dari siswa mengidentifikasi masalah, bagaimana kita memunculkan masalah sebelum ke pembelajarannya, kemudian siswa dibentuk menjadi suatu kelompok, kemudian kita sebagai guru juga mendampingi ya atau membimbing kelompok. Setelah itu langkah berikutnya berupa presentasi ya, kegiatan masing-masing kelompok lain menanggapinya, dan selanjutnya kita membuat kesimpulan atau rangkuman bersama-sama. Jadi demikian Bapak Ibu yang saya gambarkan tentang upaya membangun kelas yang kondusif. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berbagi pengalamannya juga kepada kami. Hal praktek baiknya bisa dibagikan kepada kami juga, karena kita juga sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Jadi demikian dari saya tentang upaya membangun kelas yang kondusif.
Terima kasih. Saya kembalikan dulu ke moderator.